Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama kami di siaran rangkuman pelajaran Sekolah Sabat. Kita tiba pada pelajaran yang ketiga dengan judul Sangkar Burung. Sebelum kita belajar, kita akan sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Mengucap syukur limpah terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini kesempatan yang indah dan diberkati ini kami dapat bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada masing-masing kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Sehingga pelajaran ini bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan iman kerohanian kami dapat bertumbuh. Nama Tuhan sayang dipermuliakan. Inilah doa dan seru permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat mengajar satu burung yang mungkin ada kita pelihara di rumah masing-masing kita, bagaimana caranya kita mengajar dia untuk bisa bernyanyi? Caranya adalah kita bisa menutup kandangnya, sangkarnya, sehingga burung itu dapat memfokuskan dirinya untuk mendengarkan musik yang kita atau lagu yang kita akan ajari. Kalau misalnya tidak ditutup, sangat sulit burung akan dapat fokus mendengarkan lagu-lagu yang akan diajarinya. Itulah caranya bagaimana burung dapat diajar untuk bisa bernyanyi. Dan kehidupan saudara dan saya demikian adanya. Tuhan rindu masing-masing kita agar kita dapat menyanyikan lagu-lagu yang indah di dalam kehidupan, di dalam pergumulan kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa dalam setiap pergumulan masing-masing kita, lagu-lagu yang Tuhan ingin kita nyanyikan, apabila kita mendengarkan suara Tuhan dengan baik, kita akan dapat menyanyikan itu dengan baik, dengan seturut kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada saat ini, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, sebagai ayat inti kita, yang berbunyi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sangat mudah untuk memahami bahwa iblis menyebabkan rasa sakit. Sangat mudah. Tetapi akankah Allah sendiri secara aktif mengambil bagian dalam bimbingan kita ke dalam cawan lebur di mana kita mengalami kebingungan atau sakit hati? Ingat, secara aktif Tuhan akan menolong kita apapun yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Ke tanah perjanjian melalui jalan buntu. Sejak hari di mana orang Israel meninggalkan Mesir sampai mereka mencapai tanah perjanjian, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam hari. Di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Dan setiap bagian dari perjalanan mereka dipimpin oleh Allah sendiri yang memimpin mereka. Tetapi lihatlah kemana dia memimpin mereka terlebih dahulu. Ke tempat di mana laut berada di depan mereka. Dan gunung-gunung berada di kedua sisi mereka. Dan pasukan Firaun berada dalam jarak pandang tepat di belakang mereka. Dan mereka mendapatkan jalan buntu. Mereka tidak dapat kemana-mana. Dalam Keluaran 14, mengapa Allah membawa bangsa Israel ke tempat di mana dia tahu bahwa mereka akan ketakutan. Tuhan mau bangsa Israel berserah sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Selama masa kesulitan ini, kunci untuk mengetahui kapan kita benar-benar mengikuti Allah adalah bukan berarti tidak ada pencobaan di dalam kehidupan kita atau rasa takut yang kita hadapi, tetapi lebih tepatnya, suatu keterbukaan terhadap petunjuk Allah dan penyerahan yang terus-menerus dari pikiran dan hati kita
kepada pimpinannya. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Air pahit. Barangkali kita mungkin tidak mendapatkan dari Allah semua yang kita inginkan. Tetapi, tidak bisakah kita berharap untuk mendapatkan semua yang kita butuhkan? Bukan apa yang kita pikirkan, yang kita butuhkan, tetapi apa yang benar-benar kita butuhkan. Inilah yang sebenarnya harus menjadi perhatian bagi umat-umat Tuhan. Ada satu hal yang pasti dibutuhkan orang Israel, dan itu adalah air. Tepat setelah Allah di dalam awan memimpin bangsa Israel melalui Laut Merah, mereka mengikuti Dia melalui gurun yang panas dan tidak berair selama 3 hari lamanya. Terutama di gurun di mana menemukan air sangat penting. Keputusasaan mereka dapat dimengerti dalam situasi yang seperti itu. Kapan mereka mendapatkan air yang mereka butuhkan? Jadi kemana Allah menuntun mereka? Tiang itu menuju ke Kemarah, di mana airnya ada. Mereka pasti bersemangat. Tetapi ketika mereka mencicipi airnya, mereka langsung memuntahkan karena rasanya pahit. Lalu mereka bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-24. Dan di dalam Keluaran 17 ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka mulai meragukan akan kehadiran Tuhan. Pertentangan besar di padang gurun. Yesus yang penuh dengan roh kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Di dalam Lukas 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pencobaan bisa sangat sulit. Karena itu menarik hal-hal yang benar kita inginkan. Dan sepertinya selalu datang pada saat-saat terlemah kita. Pada saat kita merasakan kita lemah. Disitulah datang pencobaan. Di dalam Lukas 4 adalah awal dari kisah pencobaan Yesus oleh iblis. Dan ini membawa beberapa masalah sulit untuk menjadi perhatian kita. Kenapa? Sepintas tampak bahwa Roh Kudus sedang memimpin Yesus ke dalam pencobaan. Namun Allah tidak pernah mencobai kita. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Sebaliknya seperti yang telah kita lihat, Allah memang menuntun kita ke cawan lebur pencobaan. Apakah yang mencolok dalam Lukas 4 adalah bahwa Roh Kudus dapat membawa kita ke saat ujian yang melibatkan kita berhadapan dengan godaan setan yang ganas? Pada saat seperti itu, ketika kita merasakan pencobaan itu begitu kuat, kita mungkin salah paham dan berpikir bahwa kita tidak mengikuti Allah dengan benar. Tetapi ini belum tentu benar. Acap kali apabila ditempatkan dalam suatu keadaan yang sulit, kita bimbang apakah kita telah dipimpin oleh Roh Allah? Tetapi Roh itulah yang membawa Yesus dahulu ke padang belantara untuk dicobai oleh setan. Bila Allah membawa kita ke dalam ujian, Ia mempunyai sesuatu maksud yang hendak dilaksanakannya untuk kebaikan kita. Inilah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Kadangkala ketika berada di dalam cawan lebur, kita malah terbakar daripada dimurnikan. Oleh karena itu, sangatlah menghibur untuk mengetahui bahwa ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, kita dapat berharap lagi karena Yesus berdiri teguh. Kabar baiknya adalah karena Yesus adalah penanggung dosa kita. Karena Dia membayar hukuman atas kegagalan kita. Untuk melalui
menanggung cobaan itu karena dia telah melalui semua cawan lebur yang lebih buruk daripada yang pernah kita hadapi. Yesus sudah melalui semuanya itu. Kita belum sampai tahapan itu. Kita tidak dibuang dan ditinggalkan oleh Allah. Ada harapan bahwa untuk orang yang paling berdosa sekalipun, Yesus tetap menunggu saudara dan saya. Warisan abadi. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, apakah yang Petrus katakan? Petrus menulis kepada orang-orang yang berjuang melalui kesulitan dan sering merasa sangat sendirian. Dia menulis untuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang buangan yang tersebar di seluruh provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. Ini adalah wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Turki Barat. Berapa ayat kemudian Petrus mengatakan bahwa dia tahu bahwa mereka sedang mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan di sana. Menjadi seorang Kristen pada masa itu adalah hal yang baru. Orang-orang percaya jumlah kecil dan di berbagai tempat di mana mereka berada adalah minoritas yang sering disalah pahami, dianiaya dan sangat buruk. Namun Petrus menyanyikan mereka bahwa pencobaan ini tidak acak atau kacau. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Iman sejati adalah tujuan dari mereka yang bertekun melewati berbagai pencobaan. Betapapun sulit, menyakitkan pencobaan kita, kita tidak boleh melupakan tujuan akhir. Kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru tanpa rasa sakit, penderitaan, atau kematian. Dengan janji seperti itu di hadapan kita. Janji yang menjamin kita melalui kematian Yesus. Betapa penting agar kita tidak kehilangan iman. Tetapi sebaliknya, di tengah pencobaan kita, mintalah Tuhan membersihkan kita dari segala sesuatu dan dari apapun yang menghalangi iman kita. Pencobaan dengan api. Hampir semua orang yang mengikut Tuhan pernah mengalami krisis di mana mereka tergoda untuk meragukan pimpinan Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pada zaman dahulu Tuhan memimpin umatnya ke Rafidim. Rafidim ini adalah tempat perkemahan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dia mungkin memilih untuk memimpin kita ke sana juga. Untuk menguji kesetiaan kita. Dia tidak selalu membawa kita ke tempat yang menyenangkan. Jika dia melakukannya dalam kecukupan kita, kita dapat melupakan bahwa dia adalah penolong kita. Dia rindu untuk memanifestasikan dirinya kepada kita dan untuk mengungkapkan persediaan berlimpah yang kita miliki. Dan dia mengizinkan pencobaan dan kekecewaan datang kepada kita sehingga kita dapat menyadari ketidakberdayaan kita dan belajar untuk meminta pertolongannya. Dia dapat menyebabkan mata air yang sejuk mengalir dari batu karang yang keras. Kita tidak akan pernah tahu sampai kita berhadapan muka dengan Allah ketika kita akan melihat seperti yang kita lihat dan mengetahui sebagaimana kita tahu berapa banyak beban yang telah Ia tanggung bagi kita. Dan berapa banyak beban yang sedang dengan senang hati Ia tanggung. Jika dengan iman seperti anak kecil kita telah membawa pencobaan dan kekecewaan kepadanya. Kiranya dengan pelajaran pada saat ini kita dapat bertumbuh iman kerohanian kita. Kita tetap bertahan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Bahwa jaminan yang pasti bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan umatnya. Dengarlah suara Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga kita dapat dimampukan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Sehingga akhirnya kita dapat didapati tetap setia kepada Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur oleh karena pelajaran yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami semua dapat dikuatkan
di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Kami menyadari tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami selalu mengundang di dalam setiap langkah kehidupan kami agar Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Sehingga kami dapat hidup seturut kehendak Tuhan hari lepas hari dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila saudara suka akan pelajaran dan siaran ini, bisa share, like, dan subscribe. Sampai bertemu selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.